Ini proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas UII. Kondisi dan situasi teman-teman. Ini juragannya diperiksa. Situasi di konsultasi dokter. Peserta yang masih antri. Halo Bren, terima kasih nih. Lagi pensiunan kumpul. Tugas yang Ayo. ini ada senangnya hati ini. Khusus pensiunan itu Mbak, halaman belakang. Cek. Selamat pagi Ibu Bapak, insya Allah acara sebentar lagi akan kami mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak, salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pegawai Universitas Islam Indonesia, Bapak Insinyur M. Samsudin MT,
Yang kami hormati Kepala Pusat Bantuan Sosial dan Kesehatan Universitas Islam Indonesia, Ibu Ahada Nur Fauzia SE MAK AK. Yang kami hormati Ibu dan Bapak pensiunan pegawai Universitas Islam Indonesia, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setinggi puji dan sedalam syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk dapat berkumpul bersama setelah kita melewati pandemi beberapa tahun terakhir ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat derajat kita, Nabi yang telah membawa kita hingga terangnya dunia saat ini. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi, selamat datang dalam kegiatan sosialisasi peraturan rektor bagi pensiunan pegawai di lingkungan Universitas Islam Indonesia hari ini Sabtu 4 Maret 2023. Demi keberkahan dan kelancaran acara kita pada pagi hari ini, mengawali acara, marilah kita buka dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan sambutan dari Ketua Ikatan Pensiunan Pegawai Universitas Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ahada, Direktur Pusbansoskes UII. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan pensiunan UII. Alhamdulillah, marilah kita bersama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas perkenannya pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul bersama melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan untuk mendapatkan cek kesehatan, lalu juga nanti diteruskan dengan apa itu penyampaian gitu ya, hal-hal berkaitan dengan isi dari mungkin Bapak Ibu buka di tasnya itu ada buku panduan untuk pelaksanaan apa-apa yang telah atau yang akan atau yang disediakan oleh Universitas Islam Indonesia kepada para pensiunan yang nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ibu Direktur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengawali sebetulnya tahun, kalau di akademik itu tahun ajaran baru gitu ya. Ini tahun pelaksanaan kegiatan pensiunan. Yang pertama, kita sepakati bahwa nama kita ya, yang tadinya Paguyuban Pensiunan, kita ganti dengan Ikatan Pensiunan Pegawai UII. Katanya biar dekat dengan apa itu yang lain gitu. Kalau yang lain kan apa itu Ikatan Keluarga Ibu-ibu UII ya, ini Ikatan Pensiunan Pegawai UII. Biar meskipun sebetulnya
rektorat dan badan wakaf tidak melupakan kita, tapi kita yang lebih mendekatkan barangkali di dalam satu ikatan. Kelihatan nih kok, kalau Pak Guyuban itu ada yang mengartikan ini juga di luar ikatan gitu ya, jadi kelompok sendiri. Yang pertama, lalu yang kedua, kita akan sambut kegiatan tahun ini. Waktu saya sowan ke Pusban Soskes diberi penjelasan panjang lebar yang alhamdulillah acara yang pertama kali ini adalah diselenggarakan oleh Pusban Soskes. Ada banyak keluhan barangkali apa sih yang didapat, yang diberikan oleh universitas ke para pensiunan, meskipun sebagian sudah banyak tahu dan banyak yang menerima santunan itu atau pelayanan itu, tetapi lebih banyak juga yang belum katanya. Karena itu lalu pada saat ini kita diberi kesempatan untuk nanti dijelaskan oleh Ibu Direktur. Lalu yang kedua barangkali atau selanjutnya barangkali Bapak Ibu, di tahun ini saja Pusban Soskes akan melayani para pensiunan, istilahnya saya melayani sebetulnya apa yang diberikan program yang diberikan ke pensiunan ini kemana sudah nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Ibu. Antara lain biasanya ini yang menjadi topik yang pertama adalah piknik, ya suka piknik. Yang kedua kalau kegiatan dari Bansos yang ke luar outing gitu ya. Nah ini barangkali nanti dari Bansos paling tidak outingnya gitu ya. Jadi ada lagi juga MCU dan sebagainya. Jadi sudah banyak yang akan diberikan kepada kita. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih dengan program-program yang sudah diberikan oleh atau diprogramkan oleh Bansoskes ke para pensiunan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian yang ketiga ini yang ingin saya sampaikan sebetulnya dalam sambutan ini supaya lebih memperjelasnya. Waktu saya sowan ke pengurus harian pengurus badan wakaf yayasan ini, itu diberitakan keluhan saya adalah bahwa kenapa sih para pensiunan susah untuk kalau sakit ke JIH. Sebetulnya tidak susah, tapi kita yang mensusahkan diri gitu ya, sehingga merasa kalau masuk sana ya jadi susah gitu ya. Nah ternyata kemudian diberikan jalan keluar bahwa di samping JIH, UI punya juga rumah sakit yang di selatan tadi. Nah, yang di selatan itu pelayanannya katanya itu saya insya Allah juga tidak harus mengalami sendiri gitu ya. Itu katanya tidak kalah dengan JIH. Tapi biayanya itu Bapak Ibu sekalian bisa dibandingkan gitu. Kira-kira kalau di JIH itu satu kamar per malam ya 900-800 ribu gitu ya. Kalau di sana kira-kira cuma 300 ribu. Hingga ini kan sangat jomplang. Dan yang lebih penting lagi adalah di rumah sakit kita UI itu menerima BPJS, sehingga Bapak Ibu sama mau masukkan ke Panti Rapih, ke Betersda atau ke sana, asal sama-sama anggota iuran BPJS diterima dengan pelaksanaan yang sama. Barangkali akan lebih bisa membedakan nanti kalau sudah merasakan, tapi tidak usah dilaksanakan. Kalau bisa kita berdoa tidak usah merasakan apa-apa gitu. Oleh karena itu barangkali program kita antara lain nanti suatu saat Bapak Ibu akan saya ajak ke rumah sakit UII yang di Jalan Bantul itu, di Jalan Sanaan ya, di Bantul, supaya lalu bisa mengenal juga itu ya, bisa melihat bahwa tidak kalah sebetulnya meskipun itu ya dengan JIH di sana juga bagus gitu ya, sehingga menjadi jalan keluar barangkali kalau ke JIH mahal tidak terima BPJS, di sana sama dan menerima BPJS.
dan bahkan kemudian fasilitas-fasilitas lain nanti yang akan bisa diberikan oleh Bansoskes nanti akan disampaikan oleh Ibu Direktur. Saya kira mungkin itu sekedar sambutan dari kami Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Yang terakhir saya kira saya meskipun tidak berkirim surat dan sebagainya, saya sangat terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Bisnisnya yang telah menerima kita untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan di fakultas ini. Mudah-mudahan semuanya menerima manfaat dan barokahnya sehingga mendapatkan bagi Bapak Dekan dan Fakultas Ekonomi Bisnis pada umumnya memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Insinyur M. Samsudin MT, Ketua Ikatan Keluarga Pensiunan Universitas Islam Indonesia, atas sambutan yang disampaikan pada pagi hari ini. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, segenap hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita simak serta ikuti bersama pemaparan dari Kepala Pusat Bantuan Sosial dan Kesehatan Universitas Islam Indonesia mengenai sosialisasi Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2022 terkait bantuan sosial dan kesehatan bagi pensiunan UII pada hari ini. Selanjutnya kepada yang kami hormati Ibu Ahada Nur Fauzia SE MAK AK, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sedaya, pripun kabaripun sehat sedaya? Alhamdulillahirabbil. Saged rawuh wonten mriki. Ini apakah ada yang tidak bisa bahasa Jawa? Kula niku Procok Sleman, Sekolah Sleman, Nyambut Damel Sleman, Angsal Garwa Sleman. Dadosipun mangke menawi kathah jawinipun dalem nyuwun pangapunten. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa tinggal, bisa sampai di sini dengan keadaan yang sehat, baik, dan yang penting bahagia. Bahagia saya ya Bu. Pak, alhamdulillah. Sampun cek kesehatan. Wontenipun asam urat, wontenipun darah tinggi, wontenipun kolesterol. Niku menawi sampun cek. Menawi dereng cek sami mawon. Wontenipun apa nggih didahar. Sing penting mboten kekatahan, ya toh? Yang dilarang apa? Ya kalau kepingin banget ya. Sithik-sithik aku pengen cicipi durian. Saiki iso durian nggih, Bu? Pak, sinten sing mendhahar durian montong? Eca sanget nggih. Nyicipi pareng ning mboten usah kata-kata. Tunggal toge nek montong, kalau montong durian montong itu satu biji, setunggal toge itu kan besar dan tebal banget. Dia menawi Bapak Ibu yang kagungan kolesterol inggil nggih, ampun setunggal kagem piyambak nggih. Setunggal nggih kembulan ngoten niku. Makanya dahar durian montong kula digabari. Kula rencang. Jadi alhamdulillah ini adalah pertemuan pertama kita. Kebetulan saya
menggantikan Bu Erna Hidayah. Bapak Ibu pasti sudah perso bahwa beliau adalah Ketua Puspensoskes yang sebelumnya. Jadi beliau diberi amanah untuk menjadi Direktur Keuangan, dadosipun kawula ingkang dipun dawuhi nampi amanah dados Ketua Puspensoskes. Nyuwun pangestu mugi-mugi sedaya saged kalampahan kanthi sae, kanthi lancar dan berkah dumateng kita sedaya. Amin. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Ikatan Keluarga Pensiunan Pegawai UII, Bapak Insinyur M. Syamsuddin MT. Matur suwun sangat. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang memang akan kita laksanakan dalam tahun 2023 ini. Semoga Allah memberikan kelancaran. Selain yang sekarang kita lakukan, ada sosialisasi peraturan rektor ini dan juga dengan dibarengi dengan cek kesehatan, insya Allah kita akan mengadakan outing, piknik happy Bu, Pak. Nah, kalau buatan mamang putu. Niki loh, saya tak ngeremati ibu ya, dari kelas saya tak ngeremati ibu tadi paham ya, dadosipun paham sangat pripun raosnya. Terus kesel, dhisik aku nyambut gawe anake loro sing ngurusi aku. Saiki anakku duwe anak, putune sing ngurusi aku meneh, ngoten niku ya Bu. Kadang-kadang kan sayang ya, kadang-kadang butuh penyegaran. Lah teknik-teknik lah ndelok hawa jaba kaya ngopo terus ngoten niku. Jadi insyaallah mugi-mugi sedaya pinaringan lancar. Menika yang pertama adalah outing, yang kedua insyaallah ada MCU. MCU itu adalah medical check up. Hadasipun periksa secara keseluruhan. Untuk pelaksanaannya insyaallah mangke dipun atur komunikasi malih saking pengurus Ikatan Keluarga Pensiunan Pegawai kalian mangke kalian Puspensoskes. Nggih, dadosipun sakmenika sekarang mohon izin Bapak Ibu sampun mendhet goodie bag sedaya, tas biru sampun pikantuk sedaya. Sudah dapat. Wonten tas biru menika wonten isinipun buku menika. Buku nek kula dadi buku napa? Buku sakti karena ini adalah pegangan saya untuk memberikan fasilitas layanan terhadap Bapak Ibu pensiunan maupun terhadap pegawai yang masih aktif dan juga keluarganya. Peraturan yang sekarang kita laksanakan niko tahun 2020 ya, tahun 2020 wis tahun 2023 kok isih nganggo sing 2020 to Mbak. Jadi ini sedang ada rencana untuk direvisi, tapi memang menunggu beberapa hal terkait dengan ini yang nanti akan berkesinambungan dan meskipun mugi-mugi saged segera direvisi, yang tentunya revisi itu untuk membahagiakan kita semua, ngoten nggih. Engkang pensiunan niku mangke halamanipun halaman 59 Bapak Ibu. Monggo wagen dipun bikak. Nyuwun ngapunten niku plastikipun radi napa? Pres-presanipun radi kenceng, lembika radi nganu nggih. Radi rekaos sekedhik ngoten ning gampil, tetep gampil saged dibikak. Nggih. Jadi bantuan sosial dan kesehatan bagi pensiunan pegawai ini nanti yang diatur terkait dengan kepesertaannya, lalu terkait dengan jenis-jenisnya apa saja, jenis bantuan sosial maupun jenis bantuan kesehatan. Okay. Lajeng menawi Bu Mbak, kula niku pun gadah BPJS. BPJS kula niku kelas kalih, nek kula niku pengen ngrasake
nek pas nang rumah sakit ki yo sing nunggu yo penak, kula milih istirahat penak. Jadi di Puskesmas ini kalau Bapak Ibu misalnya rawat inap pakai BPJS, mangke wonten selisih misalipun karena naik tingkat, menika mangke waket diklaim wonten Puskesmas. Menika mangke saged kita waosan. Lalu setelah itu adalah syarat dan mekanisme untuk pengajuannya seperti apa. Nah, untuk peserta nika waget para pensiunan itu sendiri maupun keluarganya. Dados menawi Bapak Ibu pensiunan wonten ingkang kakung kala riyen wonten Fakultas Ekonomi, ingkang putri wonten Fakultas Hukum misalipun. Nah, menika kalih-kalihipun dados peserta pokok dipun wastani ngaten atau disebut seperti itu. Tetapi kalau misalnya yang jadi pegawai UII dulu hanya satu, bapak saja misalnya, berarti peserta pokoknya hanya suami itu. Oke. Nanti istri dan keluarga itu menjadi peserta yang keluarga, bukan peserta pokok. Nyata. Jadi dadosipun waget di persani. Nah, peserta keluarga itu berapa? Siapa saja? Peserta keluarga adalah pendamping ya semuanya, suami atau istri, suami atau istri beserta 3 anak. Jadi 3 anak yang ada di kakak, Nah, apabila peserta pokok dalam program Bansoskes itu meninggal, kita sedaya namung nunggu giliran Ibu. Mugi-mugi benjang husnul khotimah, amin. Dibendet kanthi sae, amin. Apabila peserta pokok Bansoskes itu, jadi peserta pokok tadi adalah pensiunan pegawai, maka suami atau istri yang ditinggalkan itu tetap berhak memperoleh bantuan sosial dan kesehatan selama yang bersangkutan meninggal dunia dan atau belum menikah lagi. Betul kromo melih. Oh mana? Mana betul kromo atau mana kromo ya Pak? Niki misalipun niku enten rencang ibu-ibu rencang kula, ibu-ibu Brilian Damayanti. Ya ta Bu? Nggih, tandasipun Ibu menika Bapak sampun sedo, nggih Bu. Bapak sampun sedo, mila Ibu tasih waget ginakaken fasilitas saking Puskesmas menika. Tetapi nggih menika syaratipun boten krama melih Bu. Atosipun nggih boten nggih Bu nggih. Pun enten wayah-wayah kathah menawi kalih wayah kathah. Pensiunan yang terdaftar di Puskesmas UII secara sah masih tetap diberikan bantuan sosial dan kesehatan melalui program ini selama yang bersangkutan nyuwun ngapunten. Itu maksudnya itu harusnya satu. Dadosipun anak kandung atau anak angkat peserta pokok pensiunan nika tasih saged masih bisa diberikan layanan dari Puskesmas. Syaratipun maksimal usia 21 tahun atau belum menikah. Oke, 21 tahun atau belum menikah. Atau bagi anak yang berusia lebih dari 21 tahun dan setinggi-tingginya 25 tahun belum menikah tapi tasik sekolah. Dadosipun misalipun umuripun yuswanipun 22 tahun, dereng lulus S1, dereng kromo. Nah niku menawi niku adalah anak kandung
ataupun anak angkat yang ada di kakak, maka dan tidak lebih dari 3 ya, maka masih bisa menerima fasilitas dari Puskesmas. Nah, kepesertaan ini bisa berhenti apabila satu pegawai tadi kepesertaan program Bansoskes bagi pensiunan dan atau keluarganya tidak berlaku bagi pegawai tetap UI yang diberhentikan tidak hormat atau diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri. Maksudipun pensiunan menikah memang pensiun secara alami. Terus masa pengabdian di UII itu memang sudah habis, maka beliau mendapatkan fasilitas dari Puskesmas. Apabila pegawai tetap tadi berhenti karena diberhentikan atau mungkin berhenti atas permintaan sendiri, nah itu tidak menjadi atau tidak berlaku, tidak menerima fasilitas Puskesmas gitu. Sampun, Mbak. Bapak Ibu, kalau ada yang perlu ditanyakan bisa langsung ngendikon nggih, mangke kalih jalan betul napa-napa. Kagem kepesertaan berakhirnya kapan? Berakhirnya yang pertama ketika meninggal dunia atau pendamping suami atau istri atau duda atau janda dari pensiunan tadi telah menikah kembali, maka berakhirlah kepesertaan dari Puskesmas UII. Untuk jenis-jenis fasilitas yang bisa diterima oleh keluarga pensiunan pegawai UII, yang pertama untuk jenis bantuan sosial, yang pertama adalah bantuan kematian atau uang duka. Nah, untuk uang duka ini besarannya adalah 2 juta. Jika yang meninggal adalah pensiunan yang bersangkutan. Meskipun menawi ingkang sedo menika pensiunan pegawai UII, menika besaran uang dukanipun 2 juta rupiah. Tapi kalau yang meninggal adalah suami atau istri dari pensiunan pegawai tadi, maka uang dukanya sebesar 1.500.000 rupiah. Termasuk anak yang saya uji, dan termasuk anak, suami, istri atau anak. Anak syaratnya yang tadi 3 kandung maupun angkat tetapi ada di kakak. Lajeng bantuan sosial yang lain selain tadi bantuan uang duka adalah bantuan saat memasuki masa pensiun. Terus tali AC ini diberikan kepada peserta pokok yang berasal dari pegawai tetap UII, dan yang menyatakan pensiun itu dari PYBW atau dari yayasan. Berapa besaran bantuannya? Besaran bantuan atau tali asi pensiun ini kepada dosen maupun kepada tenaga kependidikan besarannya sama, bukan dibedakan dosen ataupun tenaga kependidikan. Terus besarannya adalah 2 juta rupiah. Menikah wonten ingkang fresh graduate, Bapak Ibu, fresh graduate dari pegawai maksudnya. Kalau biasanya fresh graduate selesai kuliah ya, ini fresh graduate dari UII. Ya, sampun nami sedaya nggih. Ya, itu tadi untuk yang bantuan sosial. Jadi bantuan sosial tadi ada bantuan uang duka bagi peserta pokok, uang duka bagi keluarga, suami, istri atau anak, lalu tali asih pensiun. Nah, selanjutnya kita
masuk pada penjelasan apa saja bantuan-bantuan kesehatan yang bisa dinikmati atau bisa diberikan layanannya dari Pusbansoskes terhadap Bapak Ibu pensiunan. Yang pertama adalah bantuan kesehatan rawat inap. Oke. Jadi bantuan kesehatan rawat inap ini diberikan kepada peserta apabila sakit, ya, sakitnya ini karena suatu penyakit tertentu atau kecelakaan. Ya. Kalau BPJS nika nyuwun sewu kadosipun menawi kecelakaan sakmenika mboten waget nggih. Kecelakaan niku jasa raharja. Sepertinya seperti itu. Oke. Nah, nanti ketika diperiksa oleh dokter kok harus rawat inap. Nah, ini nanti bisa diklaimkan ke Pusbansoskes. Besaran bantuan kesehatan ini benten prosentasipun untuk peserta pokok maupun untuk keluarga. Kalau peserta pokok itu adalah 100%, ya, 100% dari biaya sesuai dengan maksimal bantuan atau sesuai dengan plafonnya. Lalu kalau peserta keluarga itu adalah 75%. Bapak Ibu agen mirsani tabel menika wonten buku. Nika wonten halaman 63 Bapak Ibu. Nggih, dados contoh maksudnya ini adalah maksimal bantuan itu bagaimana ya cara penjelasannya. Dados misalipun ngeten, nomor 1 biaya kamar. Biaya kamar ini maksimal adalah 300.000 per hari. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Syamsuddin tadi, kalau misalnya di JIH 800.000 misalnya, berarti nanti yang bisa di cover oleh Pusbansoskes itu hanya yang 300, yang 600 nanti tidak bisa diklaimkan. Tetapi kalau di RSUII itu berarti 300 insya Allah semua bisa diklaimkan. Nah, tetapi ini wonten maksimalnya adalah per tahun 24 juta. Oke, maksimalipun per tahun 24 juta. Nanging yen naudzubillah min dzalik mugi-mugi sepindah meneh boten kraoske. Nggih. Lajeng lalu untuk rawat inap jasa dokternya 5 juta. Untuk maksimalnya per tahun 15 juta. Biaya-biaya obat, lalu misalnya ada operasi itu adalah 7.500.000 untuk obat, dan kamar operasi itu 2.500.000. Oke, nah biasanya kalau opnam itu kan butuh lab-lab ngaten nggih. Lab-lab itu di halaman 64 ada maksimal bantuannya. Jadi maksimal bantuannya adalah 2.500.000. Kalau di UGD itu rawat inap dan misalnya sebelum rawat inap itu kita ke UGD dulu. Nah, biaya yang bisa di cover adalah 325. Nah, salajengipun bisa dibaca sampai yang bisa di cover adalah perawatan ICU niko bisa di cover, tapi maksimalnya adalah 15 hari per tahun. Transfusi darah, cuci darah, biaya administrasi rumah sakit saged diklaim, tetapi tidak termasuk kartu tunggu, ya. Tidak termasuk kartu tunggu. Nah, item nomor 1 sampai nomor 10 tadi adalah item-item untuk rawat inap. Mbak, biasanya setelah rawat inap itu ada kontrol, insya Allah itu masih bisa difasilitasi dari Pusbansoskes. Kontrol setelah rawat inap itu bisa difasilitasi dari Pusbansoskes.
Syaratnya adalah bantuan setelah perawatan di rumah sakit harus sesuai dengan indikasi penyakit ketika rawat inap dan paling lama 6 rawat inap. 6 rawat inap. Rinciannya yang bisa di-cover yang pertama perawatan dokter. Perawatan dokter maksimal 10 kali, biayanya adalah 75.000, maksimal per tahunnya 750.000. Lalu obat-obatan, laboratorium, elektromedik, dan biaya administrasi. Ini adalah rincian untuk rawat inap dengan operasi. Nah, makanya setelah ini di slide ini atau kalau di buku di poin B itu adalah bantuan kesehatan rawat inap tanpa operasi. Dan meskipun ada yang membedakan, tapi bedanya adalah biaya operasinya. Ya. Jadi kalau yang di bantuan kesehatan rawat inap dengan operasi itu ada item kamar operasi yang diklaimkan. Kalau di sini kan tidak ada yang di poin B. Ini sama untuk misalnya kamar besarannya sama, jasa dokter. Kalau jasa dokter itu ada perbedaan, ya, ada perbedaan lebih kecil plafonnya. Kalau yang rawat inap dengan operasi tadi plafonnya adalah 5 juta maksimal perawat inap atau per tahun itu adalah 15 juta. Tetapi kalau jasa dokter untuk rawat inap tanpa operasi ini 2.500.000 maksimal perawat inap atau 10 juta per tahun itu maksimal. Yang lainnya masih sama dengan yang rawat inap. Bisa lanjut, Mbak? Iya, lanjut. Nah, selanjutnya adalah bantuan kesehatan khusus penyakit kronis atau menahun. Misalnya apa, ya? Misalnya di sini di halaman 66 baca jenis-jenis penyakit kronis. Nah, yang berhak menerima fasilitas atau layanan bantuan kesehatan penyakit kronis atau menahun ini adalah hanya peserta pokok dari pensiunan. Hanya peserta pokok dari pensiunan. Tidak berlaku bagi keluarga. Bantuan ini diberikan untuk perawatan jenis penyakit khusus yang membutuhkan penanganan berkelanjutan atau menahun. Lalu pemberian bantuan penyakit kronis ini meliputi ada jasa dokter, jasa rumah sakit, obat, lalu pemeriksaan penunjang misalipun CT scan, MRI, dan juga rehabilitasi medis. Ya. Jenis penyakit kronisnya contohnya adalah ini seperti yang di halaman 66 ini. Ada misalnya kelainan ginjal kronis, kelainan jantung kronis, penyakit metabolik endokrin, TORCH, lalu hati, penyakit darah, penyakit saraf, penyakit paru, lalu penyakit sendi dan juga kanker. Wonten halaman 66 niku wonten anunipun apa? Rincianipun. Misalipun kelainan jantung kronis itu yang masuk misalnya apa saja? Ada gagal jantung, ada penyakit jantung iskemik kronik atau jantung koroner, lalu ada jantung rematik, jantung paru-paru gitu. Lalu ada juga penyakit syaraf niku HRT saraf kejepit, itu bisa di cover atau bisa menerima fasilitas layanan dari Puskesmas dengan maksimal klaim itu per tahun sebesar 2 juta rupiah. Biasanya kok Bapak Ibu sampun ngagem BPJS ngaten nggih menawi kronis ngaten nggih. Nggih, mugi-mugi sampun cekap ngagem niku
dadosipun biayanipun wanci ya standar-standar saja, periksanya nggak usah yang tambah-tambah fasilitas. Artosipun mugi-mugi sehat-sehat sedaya. Lanjut lagi. Nah, ini yang poin D, ini yang dimaksudkan dengan jaminan kesehatan dari pihak ketiga. Ini yang misalnya Bapak Ibu kagungan asuransi, baik itu BPJS maupun asuransi yang lain. Oke. Nah, apabila sudah menggunakan asuransi tadi atau BPJS tadi, misalipun naik kelas tadi ada selisih, maka selisihnya itu bisa diklaimkan ke Puspensoskes. Besaranipun untuk bantuan rawat inap, ya, rawat inap itu besarannya adalah plafonnya 250.000 per hari. 250.000 per hari, maksimal rawat inapnya selama 20 hari. Dan maksimal dalam 1 tahun itu 80 hari. Nah, jika peserta dapat menunjukkan kwitansi selisih pembayaran, maka peserta berhak atas bantuan sebesar selisih ditambah plafon harian yang jumlah total keduanya tidak lebih dari 40 juta rupiah. Artinya seperti ini, Bapak Ibu naik kelas misalnya, ada kwitansi selisih bayar. Nah, nanti selisih bayarnya itu bisa dibantu dari Puspensoskes dan juga Bapak Ibu akan menerima yang besaran plafon harian itu. Tetapi total dari selisih bayar dan plafon harian tadi itu tidak lebih dari 40 juta rupiah. Gitu. Itu tadi adalah yang rawat inap, ya, rawat inap. Nah, untuk bantuan khusus penyakit kronis, besaran plafonnya setiap pengajuan adalah 250.000 dengan maksimal bantuan sebesar 2 juta per tahun. Jika peserta dapat menunjukkan selisih pembayaran, maka peserta berhak atas bantuan sebesar selisih ditambah plafon setiap pengajuan yang jumlah total keduanya tidak lebih dari 2 juta. Jadi kalau yang rawat inap tadi total selisih dan total plafon itu tidak boleh lebih dari 40 juta. Kalau yang kronis menahun itu yang tadi ada jantung, ada syaraf, ada yang lain-lainnya tadi, itu total antara selisih dan juga plafon itu tidak lebih dari 2 juta per tahun. Nah, lanjut bagaimana cara untuk pengajuannya? Untuk bantuan tali asih pensiun akan diproses langsung oleh Puspensoskes, artinya tidak diajukan oleh pegawai, ya. Tetapi itu bisa diproses oleh Puspensoskes setelah Puspensoskes mendapat tembusan SK pensiun dari yayasan. Bantuan uang duka akan diproses langsung oleh Puspensoskes setelah Puspensoskes mendapat informasi duka cita atau fotokopi surat kematian. Nah, ini kadang-kadang kalau untuk yang info duka cita itu kadang-kadang nge-lag sok kami terlambat perso. Nah, kami terlambat tahu, menerima infonya terlambat. Jadi mohon untuk kerjasamanya, apabila ada berita duka langsung saja bisa menghubungi Puspensoskes. Kalau yang bersangkutan artinya keluarga yang berdua kadang-kadang kan orang kepikiran, dadosipun menawi mungkin bantuan saking pengurus di Bapak mangke dikomunikasikan agar bisa ditasyarufkan segera begitu.
Lalu syarat dan mekanisme pemberian bantuan kesehatan. Ini di slide kecil sekali. Peserta mengajukan permohonan kepada Pusbansoskes UII melalui sistem UI Bansoskes. Langkah-langkahnya adalah ini secara teknis ya Bapak Ibu. Kalau melalui sistem, ya, kalau melalui sistem nanti dibuka dulu Google Chrome, lalu nanti buka sistem UI Pusbansoskes, lalu nanti diklik menu yang akan diajukan. Misalnya rawat inap dengan operasi, atau rawat inap tanpa operasi, atau kronis menahun gitu tadi. Lalu nanti bisa di-download panduan untuk formulirnya, dilengkapi, lalu nanti di-upload lagi, ditambah dengan scan kwitansi asli, scan keterangan diagnosa dari rumah sakit, lalu scan rincian biaya, lalu isian biaya rawat inap. Niku itu tadi adalah langkah-langkah kalau melalui sistem. Tapi memang sistem untuk pensiunan itu sekarang belum bisa terdevelop dengan sempurna, belum bisa, masih ada kekurangan sehingga Bapak Ibu nyuwun ngapunten harus menyampaikan hard copy ngaten atau fisiknya. Terus menawi yang rumahnya jauh, dalamnya tebih ngaten belum bisa memakai web ya secara online. Nah, biasanya pun yang sudah aku gampangnya wae lah Mbak. Ya, mangke menawi badhe napa klaim hubungi mawon kami dari Pusbansoskes. Sampun wonten nggih Bu kontakipun. Nggih, Mbak mau mengajukan ini, apa saja yang harus dipenuhi. Nanging biasanya pun menawi Bapak Ibu pensiun itu dinas kok nggih menawi bar priksa nggih kabeh yo disimpen ben mengko mboten ical. Yang penting kan itu nggih, jangan sampai kwitansi-kwitansi tadi hilang. Ya, karena kalau kwitansinya hilang, ya mohon maaf, nyuwun ngapunten kami tidak bisa menjustifikasi pengajuan itu bisa diproses dengan cepat dan baik ngaten. Jadosipun nggih kedah dipun simpen saestu. Nah, pengajuan tadi ada pengajuan bantuan rawat inap dengan operasi, bantuan rawat inap tanpa operasi, ataupun yang kronis menahun, itu paling lambat adalah 2 bulan setelah periksa tadi. Nah, biasanya pun atau yang sudah kronis menahun itu kadang-kadang kan biayanya tuh tidak begitu banyak. Dadosipun alah kayak sidik mengko tak nglumpuhke sik ngoten biasanipun. Misalnya 200.000, 100.000, engko ben krasa nek napa krasa langsung gede kan penak, tetapi jangan salah, kadang-kadang maksudnya baik tapi kadang-kadang waktunya tidak diperhitungkan. Nah, kalau ngaten jadi nyuwun pangapunten estu, ini tidak hanya berlaku untuk pensiunan tetapi juga untuk pegawai tetap. Jadi harus dilihat mboten napa-napa sekedhik-sekedhik nggih, mboten napa-napa sekedhik-sekedhik. Mbak le tampir adoh ya Mbak nek pucukan kali ora. Jadi paling mboten diemot-emot, nggih, paling mboten diemot-emot, dibunderi tanggalane aja nganti keliwat 2 bulan. Begitu nggih. Eman-eman sayang sekali kalau sudah lebih dari 2 bulan. Yang harusnya Bapak Ibu bisa menerima klaim jadi tidak bisa menerima klaim. Ini sama ya, proses bantuannya. Kalau yang ini yang bantuan perawatan penyakit kronis, yang dibutuhkan apa saja, formulir-formulir dan lampiran-lampiran kwitansinya. Intinya sama, seluruh berkas yang Bapak Ibu terima ketika proses periksa tadi, baik itu
periksa yang penyakit kronis, baik itu yang rawat inap, operasi maupun operasi, bahkan setelah rawat inap itu harus disimpan baik-baik. Dan pokoknya jangan lebih dari 2 bulan. 2 bulan itu bisa lama, bisa juga sebentar. Ya, kalau dilumpuk-lumpuknya biasanya, lah kita ternyata wis rong sasi toh. Ra krasa ya ternyata. Tapi kalau sekarang langsung gitu nanti oh ya berarti lama ya janjane gitu. Jadi harus disiplin itu tadi. Oke. Nah, Nyun sewu Bapak Ibu, ini ada pengecualian terkait dengan fasilitas Puskesmas. Yang pertama, perawatan di luar rumah sakit atau home care. Home care, lalu pemeliharaan atau perawatan gigi dan pengobatannya. Ini dikecualikan dari biaya klaim. Lalu perawatan fisik rutin, general check up yang tidak berkaitan langsung dengan perawatan atau diagnosa atas suatu penyakit atau cedera yang tidak ada. Pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan teman-teman pensiun tidak semuanya bisa hadir karena sakit. Kebetulan saya tadi janjian mau berangkat dengan teman, ada yang sakit sehingga hari ini bisa hadir. Nah, untuk memperoleh buku yang ini boleh nggak kalau kami mengambilkan gitu? Karena ini penting sekali daripada saya nanti sebelah sini, 1, 2, 3. Coba ditunjukkan bahwasanya Bapak sehat gitu. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Ibu Bapak.